Yang datang 1000, yang jawab 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidi sadat wa ala alihi wa sahbihi kal anjubiz zahirat. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa abdakul qa'ilin la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Wa qala al ulama an-ni'matu idza syukirat harrat wa idza kufirat farrat. Wa qala al-Hariri simsimatan tuhmadu biha asyaruha washkur liman a'ta walau simsimatan. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, para sesepuh bini sepuh, para hujat, para asatid, para mu'allimin, para tokoh masyarakat, orang tua kami yang sama-sama kami cintai, kami hormati, Bapak Haji Slamet Rianto, Bapak Haji Dasimin, Ibu Ketua RT 02 RW 011 Ibu Sri Wahyuni, seluruh para ummahat, bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja daripada Karang Taruna RT 02 RW 11 yang tidak kami sebutkan satu persatu, ahibillah Fadilatul Karam Ustaz Darbi, Ustaz Fahrul, dan seluruh hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Rabbul Ghafur Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tiada mampu kita hitung dan kita ukur, yang datang silih berganti menemani kehidupan kita sepanjang hari. Di antaranya seagung-agungnya nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, disertai dengan nikmat sehat wal afiat serta panjang umur. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan nikmat-nikmat tersebut menghantarkan kita semuanya menuju pintu-pintu keridhaannya Allah, menghantarkan kita semuanya menuju pintu-pintu keridhaannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan alam, suri tauladan, ikutan dan panutan kita, idola dunia akhirat kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Masyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, atas izin Allah kita dapat berkumpul bersama, bersilaturahmi bersama, bermuwajah biwujuh, bertemu, bertatap muka dalam acara yang agung, dalam acara yang besar, yaitu acara tasyakuran HUT negeri yang kita cintai yang ke-78. Harapan doa kita semoga negeri kita senantiasa dalam lindungan dan naungan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, jadi negeri yang aminan, menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah, sudah 78 tahun negeri yang kita cintai merdeka. Ini menunjukkan usia yang tidak muda lagi. Umur 78 masih muda nggak? Masih muda. Tadi Wajid Dasimin baru 77 apa 27? Umur 78, ya kan? Usia yang sudah tidak muda lagi. Usia yang apa ya? Penuh dengan kematangan demi kematangan. Karena manusia hidup itu masa penentunya di usia 40 tahun. Di 40 tahun. Dalam satu hadis Nabi katakan 40 tahun itu penentu. Kalau usia 40 tahun, maaf, keburukannya belum mengalahkan kebaikannya, atau kebaikannya belum mengalahkan keburukannya. 40 tahun masih, maaf, masih nongkrong mulu. Nongkrong sih boleh-boleh aja, tapi ingat waktu, ingat umur. 40 tahun masih nongkrong sono, nongkrong sini, gerabya, gerubyuk, nggak ada tujuannya, kasihan. Kedepannya dikhawatirkan dia gak dapat hidayah, mati su'ul khotimah. Nah usia 40 tahun ini penentu, apalagi 78 tahun, udah masa siapa? Panen tuh, dari panen tuh.
pada matang tuh, ada singkongnya, ada ubinya, ada kacangnya. Kacangnya kurang ini milihnya. Jadi apa itu kulitnya gede, isinya kempet. Betul apa betul? Kacang kulitnya doang gede. Berarti kalau kacang tuh yang nggak ada montok tuh keluarnya. Montok keluar isi kagak ada. Benar-benar ditipu kita sama kacang. Gak apa-apa ya Bu. Yang penting kan kenyang. Kemarin saya ceramah di negeri bagian RT 07. Saya lagi ceramah capek-capek, panas-panas. Ibu-ibu pada bungkusin. Piringnya udah pada ditutup apa itu tumpuk, kuenya pada dibungkusin. Lah Bu udah dibungkusin. Ya Tat buat anak di rumah. Buat ponakan, buat cucu. Lah haula wala. Lah Ustaznya belum kebagian apa-apa, Ibu udah numpuk piring. Udah pada habis. Ya tenang Bu, masih ada babak kedua makan-makan. Alhamdulillah. Ini alhamdulillah Allah anugerahkan kenikmatan, yaitu kemerdekaan bangsa negeri yang kita cintai, bangsa negeri Indonesia. Hasil apa? Perjuangan para pahlawan. Oleh karenanya ini kenikmatan tidak akan dilalaikan. Summa latus'alunna yauma idin. Summa latus'alunna yauma idin anin naim. Bahwasanya kenikmatan yang kita nikmati saat ini, sekarang ini akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala besok di hari kiamat. Besok di hari kiamat, nikmat demi nikmat yang telah Allah berikan, Allah anugerahkan kepada kita akan dipertanyakan. Oleh karenanya remaja, pemuda kudu yang giat, yang rajin. Bahwasanya Rasul katakan sebelum berpindah kaki seorang hamba dari pijakannya besok di padang mahsyar, sebelum bergeser, sebelum berpindah daripada tempat berdirinya itu seorang hamba besok di hari kiamat akan ditanya kita semuanya. Jaki juga akan ditanya, Yaki ya? Iya. Semua akan ditanya tentang 4 hal. Semua dari diri kita. Lebih-lebih nikmat kemerdekaan. Di negara kita Allah kasih merdeka. Coba kita lihat negara kita, saudara kita di Palestina. Betul. Bisa makan bareng begini enggak? Boro-boro, betul kan? Lagi sholat aja di bom, dia nggak bisa membedain mana bom mana onde-onde, betul kan? Iya, lagi perang. Ini nikmat kita. Bisa menikmati sholat berjamaah, bisa ngaji, bisa arisan, bisa kumpul seperti nikmat kemerdekaan. Kalau nggak merdeka repot, betul nggak? Nggak bakal. Guru-guru kita, orang-orang tua kita yang sepuh-sepuh yang ngalamin kemerdekaan, boro-boro. Tadinya ngumpet di kuburan, ya kan? Emang dulu banyak orang-orang tua kita pada bikin lubang di rumahnya masing-masing. Untuk apa? Untuk sarana sembunyi, untuk menyelamatkan anak hidupnya orang-orang tua kita. Makanya sesuatu itu perlu strategi. Sebelum kita nanti di yaumil kiamah berpindah kenikmatan demi nikmat akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita semuanya besok bakal ditanya. Maka hidup nggak boleh santai. Hidup adalah perjuangan. Ditanya pertama yang akan ditanyakan an umrihi fima afnah, tentang umur kita, tentang usia kita. Untuk apa kau habiskan umurmu? Besok kita akan ditanya. Umur adalah modal utama kita. Modal yang paling hebat adalah umur. Umur nggak pandang usia, nggak pandang kaya atau miskin. Andaikan umur itu bisa dibeli, niscaya orang-orang kaya panjang umur. Betul apa betul? Yang duitnya banyak nyogok sama dokter, nyogok sama malaikat. Siapa yang nyabut nyawa? Israfil, trompet dong. Israfil, malaikat siapa? Malaikat ada 10 siapa nih? Saya tanya 10. Yang pertama Doni. Darwis. Doni adik Darwis. Wah, ada 2 Doni. Kagak ada malaikat Doni. Pertama siapa? Malaikat Yang kedua Mika. Yang ketiga Bu Joko Israel lagi Isra. Yang keempat, nah Israel nih paling serem ya. Kalau punya anak jangan kasih nama Israel. Orang lagi lewat jangan lewat gang RT 1. Kenapa? Israel lagi diri depan pintu. Gak taunya anaknya orang RT 2. Setelah Israel siapa? Rokib Rokib Atib. Siapa lagi? Munkar. Satunya lagi Ridwan Malik. Ada 10
10 yang wajib kita hafal. Hafalin itu. Jangan tiktokan mulu ibunya. Dikit-dikit foto, di tiang listrik foto. Ngangkatin jemuran BH foto. Ini akhir ya. Semuanya TikTok di atas genteng kebanjiran masih sempat tadi foto-foto. La haula wala. Tentang umur kita di modal utama umur. Makanya jangan sampai tuh umur kita sia-siakan. 40 tahun penentu. 50 tahun inabah. 50 tahun masa kembali. Yuk, yang malas-malas ke masjid 50 tahun udah kudu, udah saatnya. Udah wajib. Kalau ibu-ibu punya suami 50 tahun, ini kayaknya suaminya masih 23 semua nih. 50 tahun, segera urat suruh ke masjid. Pak, ke masjid Pak, ingat umur 50 tahun, masa inabah, masa kembali. Kalau dulu bandel, Badung, 50 tahun harus kudu sadar. 60 tahun, udah gak ada tawar-menawar. Karena Rasul ketika ditanya, berapa umur umatmu? Baina sitin wasabin. Umur umat Nabi Muhammad 60-70. Rasul menangis ketika ditanya itu. Aku sendiri, Rasulmu gak sampai umurku 7. Makanya 70 ke atas bonusnya udah bang. Kita doain mudah-mudahan orang tua kita yang 70-60 ke atas panjang umur, sehat dalam ibadah. Amin ya robbal. Umur, tentang umur kita 60-70 udah waktunya masa-masa wal asri siap panen. Jangan tunggu apa-apa, udah kenikmatan udah mulai berkurang. Betul apa betul? Orang kalau udah 60-70 tidurnya udah mulai nggak enak, makannya udah mulai yang lembut-lembut. Betul apa betul? Kalau dia makan dikit gitu kegigit ya, ntar kacang sama gigi beradu. Kenapa? Faktor usia. Tidurnya udah mulai, pendengarannya udah mulai kurang, pandangannya udah mulai kurang. Tuh 60-70 tuh. 80 ya udah siap-siap. 80 bonusnya udah banyak begitu. Jadi apa? An umrihi fi ma'abnah, tentang umur yang Allah berikan. Ini Allah kasih kemerdekaan, dihabiskan untuk apa nih umur kita? Kalau dulu para pejuang kita merebut kemerdekaan. Mereka berjuang dengan apa? Waladina amanu wa hajaru wa jihadu. Mereka orang-orang yang beriman. Mereka beriman berhijrah. Itu pahlawan hijrah dari satu tempat ke tempat berikutnya. Betul apa betul? Lihat makamnya. Pangeran Diponegoro lahirnya di mana? Di Jog. Meninggalnya di mana? Matraman. Meninggalnya di mana Pangeran Diponegoro? Ujung. Apa? Jaki sama semuanya tuh. Haikal. Di mana meninggalnya Pangeran Diponegoro? Ujung Harapan Bekasi. Ujung Pan. Mereka hijrah dari satu tempat. Bi'an walihim, dengan harta mereka. Kalau berjuang dengan harta dulu. Jangan nyawa kita serahin, harta bil bulus, kulus sayin tembus dengan bulus dulu. Ini dibeli pakai duit atau pakai daun? Iya, makanya kalau ada panitia yang murah, orang-orang yang murah itu disenengin oleh Allah, dicintai oleh Allah, cintai oleh manusia. Dan apa? Jauh dari neraka, dekat dengan surga. Nikmatnya dari pemurah. Makanya kalau ada apa aja kasih. Makanya orang kaya ditambahkan apa? Nih. Apa nih? Jari apa? Telunjuk. Orang kaya melihat nih ibu kayaknya nggak seragam ya. Orang kaya nunjuk, besok kayak RT1 tuh pada seragam merah putih semuanya. Beli ya ke Tanah Abang. Orang kaya main tunjuk dong. Betul kan? Tuh anak-anak juga belum pada seragam ya. Besok pada beli ya. Main tuh ke orang kaya, main tunjuk. Kayaknya kipasnya cuma atuh ya. Besok tambahin lagi panitia. Janu suruh ke mana? Ini AC. Ke Grogol nih. Orang kaya modalnya nunjuk. Oh, pejabat jempol. Silakan, ya kan? Tamu-tamu jangan, silakan Bu. Pak, pakai isyaratnya pejabat. Nggak ada. Silakan Bu. Pak, wah enak nih. Tuh, Pak, ini apa? Tanda apa ini? Terbaru ini siapa? Ini tanda apa ini? Ini pejabat. Orang kaya. Ini? Orang mana? Orang miskin. Yakin udah kenceng salah. Kasih gopeng tadi. Ini tanda perempuan. Oh, biar kecil tapi menangan dia. Orang kaya kalah. Pejabat kalah sama perempuan nggak? Kelopak-kelopak. Iya nggak Bu? Pejabat kalah sama perempuan. Ingatin perempuan walaupun kecil beres. Tinggal bapaknya pada pergi, anaknya pada pergi. Urusan rumah beres nggak? Bersih.
Kebersih. Urusan rumah kalau tinggalin ada perempuan rapi, tapi begitu perempuannya pergi, entah tur entah jalan-jalan ke Aljabar apa kemana, ya kan? Bapak tinggalin anak laki, berantak. Pak, cucian belum kelar Pak, ini belum kelar Pak. Iya tuh, BH nggak diangkat, ya. Semuanya kalau laki ditinggal berantak. Tuh, urusannya biar kecil, jangan disepele. Punya fungsi yang sangat banyak. Nih, an umrihi, tentang umur. Sebelum dia melangkah lagi, ditanya tentang apa? An syababihi, tentang masa mudamu. Yang muda, kehitung nggak ini? Yang muda itu anak-anak. Muda itu dari usia 20 sampai 40 masih muda. Kalau ibu-ibu masih di bawah 40 masih muda. Jadi an syababihi bima ablah. Tentang masa mudamu, bagaimana engkau habiskan di masa muda. Makanya kabar gembira nih bagi yang muda-muda yang rajin ngaji. Ini kan anak-anak kita bingung. Ibu mohon ridho nih, anak-anak kita bingung tuh. Kecil rajin, SD masih rajin ngaji tuh. Udah mulai SMP kenal main sama temen, udah pada jarang ngaji kan? Padahal di antara bakti kita, birrul walidain kita kepada orang tua kita yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, baktinya seorang anak di antaranya salah satunya menuntut ilmu. Kalau pagi dia udah ilmu umum, jangan tinggalin tuh ilmu agama. Kenapa? Ilmu agama bakal kita bawa sampai kita meninggal dunia. Jadi jangan kita sepelein. Dulu kita masih kecil, emang didikan orang kampung. Pagi kita sekolah umum, ya SMP, SMA, aliyah dan yang lain. Malam khusus untuk agama. Paginya dapat ilmu umum, malamnya dapat ilmu agama. Jangan kita tinggalin. Ini udah SMP nggak ngaji. Nanti kalau dia rumah tangga mau bangun ilmu pakai ilmu apa? Ini yang menyebabkan kemunduran diri kita. Banyak remaja-remaja generasi kita nggak pada ngaji. Betul apa betul? Udah SMP, udah kelas 3 mendekati mau SMA, sholat masih goyang-goyang, masih main sama anak temennya. Saya bilang, ya Allah, ini ngadep ke Allah. Dia udah balik, udah dewasa, nggak ngerti cara ibadah. Sholat masih bercanda, udah SMP kelas 3, masih tarik-tarik jewer-jeweran sama temennya. Ini modal kalian nanti kalau sampai kelar kuliah rumah tangga, bagaimana kalian akan membangun rumah tangga jika tidak memiliki ilmu agama? Ini kita prihatin generasi muda kita. Kalau dulu pahlawan merebut dengan kemerdekaan dengan nyawanya, hartanya, ini kita tinggal ngisi. Yang berat ketika Rasulullah perang daripada perang Badar, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Ketika Rasulullah pulang dari berperang melawan orang kafir, Rasul katakan roja'na min jihadil asghar. Kita semua pulang dari perang kecil melawan orang kafir. Kelihatan ila jihadil akbar, kepada perang besar. Apa itu ya Rasul? Orang yang meninggal banyak dikatakan perang kecil ya Rasul. Jihad yang paling agung, jihad yang paling besar, jihadun nafs, melawan hawa. Berapa banyak anak-anak muda kita menghabiskan masa mudanya dengan bermain dan hal yang sia-sia. Kalau udah malam Sabtu, malam Minggu main HP-nya nggak karu-karuan. Dari 9 malam sampai subuh, lewat subuhnya, lewat duhurnya, lewatnya. Ini apakah membanggakan pahlawan? Andaikan pahlawan ini kan para mujahid, orang yang para berjihad di jalan Allah. Para ulama, para habaib, para ulama, banyak para pahlawan ini. Orang-orang yang ahli agama. Lihat Panglima Sudirman, pakaiannya gamis. Betul apa betul? Dirangkepin belakang jawab. Ulama beliau, bukan orang sembarangan. Didasari ilmu umum dan ilmu agama. Mereka seandainya dihidupkan, nyesel mereka merdeka. Kenapa? Anak-anak habis dibius dengan permainan-permainan yang gak ada manfaatnya. Betul apa betul? Makanya kita prihatin. Ini masa muda mau dikemanakan? Kalau Anda nggak dari sekarang prihatin, dari masa muda rajin menuntut ilmu, bakal jadi orang yang menyesal selama-lamanya. Bakal jadi orang yang menyesal. Ayyuman nasin nasa'a fi talabil ilmi wal ibadah. Kata Rasulullah, pemuda yang mana yang tumbuh hingga dewasa fi talabil ilmi wal ibadah, di dalam menuntut ilmu dan ibadah. Anak muda yang mana yang dia tumbuh remaja, tumbuh dewasa dalam menuntut ilmu, rajin ngaji,
dalam beribadah, rajin beribadah, bi ahlakil karimah, ahlaknya cakep, maka hatta yakburo, sampai dia tua, sampai dia sepuh, sampai udah aki-aki dan nenek-nenek dia masih ngaji, duduk di majelis ilmu, ibadah dan istiqomah dalam kebaikan, maka Allah akan berikan atahullahu yaumal qiyamah, bagi pemuda yang tumbuh dewasa sampai dia tua, yang rajin ngaji, ibadah, istiqomah dalam kebaikan, maka Allah akan berikan kepadanya 70 pahala orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang jujur. Ini kita di satu kampung, satu RW, nyari remaja yang soleh gampang apa gampang? Gampang apa gampang? Nyari remaja yang soleh, yang bakti, taat kepada Allah, Rasulullah, dan kedua orang tua, gampang apa gampang? Kalau tiap tahun sarjana banyak di wisuda enggak? Tapi anak yang soleh kalau kita nggak perhatikan, kalau kita nggak didik, nanti penyesalan di saat kita sudah ada di alam kubur. Penyesalan diri kita kalau sudah di alam kubur. Sering kita diwanti orang-orang tua kita, saben malam Jumat ahli kubur pulang ke ahli kubur pulang ke lihat anak-anaknya, ya ahli, wahai keluargaku, aku dapati kalian sedang zikir, sholawat, yasinan, tahlilan, dan bacaan-bacaan yang lain yang menyenangkan diriku. Tapi dia dapati lagi, ya Allah, keluarga yang aku tinggalkan main HP. Banyak apa banyak? Keluarga yang aku tinggalkan asik nonton TV. Banyak apa banyak? Ini malam Jumat, mereka lupa akan kirim doa kubur kepadaku. Mereka lupa akan dulu ketika aku masih hidup banyak berjasa untuknya. Orang tua kita yang ada di alam kubur ketika kembali melihat keadaan kita, mereka menangis. Oleh karenanya hendaknya kita ini semangat 78 kemerdekaan, kita bangkitkan diri kita, remaja kita, untuk apa? Menuntut ilmu. Ngaji dan ngaji. Jangan sampai berhenti. Udah SMP ngaji terus, udah SMA ngaji terus, udah mahasiswa ngaji terus, sampai kapan? Hatta zurtumul. Jangan berhenti ngaji, jangan berhenti ibadah kalau belum mati. Karena kewajiban kita, tanggung jawab ini ada zaman fitnah. Betul apa betul? Ini zaman fitnah, Bu. Kita nggak bisa lengah, anak kita tinggalin, nggak dibekali ilmu, bakal banyak ujian-ujian kehidupannya. Oleh karenanya, dengan semangat 78 tahun kemerdekaan kita, bangunkan remaja kita untuk thalabul ilmi. Bangunkan remaja kita untuk gemar ke masjid. Bangunkan remaja kita untuk gemar duduk di majelis-majelis ilmu. Kita suka lupa diri, hal-hal yang sesaat. Ini kenikmatan makan minum itu nikmat yang sesaat. Makan minum nikmat sesaat. Habis makan minum keluar kita hisap enggak? Keluar di kamar mandi enggak kita hitung kan? Padahal kadang-kadang kita menghabiskan jutaan untuk makanan, kenikmatan yang sesaat. Restoran mewah, hotel-hotel mewah, makan makanannya apa itu yang mahal mah, untuk nikmat sesaat. Nikmat sesaat apa? Makan minum. Ada nikmat lagi seharian. Apa nikmat seharian? Nikmat seharian apa? Bernapas. Kalau bernapas mati itu tuh. Nikmat seharian? Makan nikmat sesaat, sebentaran. Nikmat seharian apa? Nikmat bepergian. Habis jalan-jalan, kita ceritain tuh sama tetangga. Tadi asik jalan-jalan sama ibu ke air panas Ciater, enak mandinya, airnya panas banget, kayak digodok di sini. Gitu. Kita cerita seharian masih enak nggak? Enak. Besok cerita ada basi nggak? Bepergian ceritain sama, ya bang, udah berapa? Bu, kemarin udah cerita. Nikmat sehari. Ada nikmat seminggu. Apa nikmat seminggu? Pak, nikmat seminggu. Ngaji seminggu. Jadi minggu besok nggak ngaji lagi. Nikmat seminggu apa, Bu? Yang bisa jawab kasih cengong rebus. Nikmat seminggu apa, Bu? Nikmat seminggu, nikmat menempati rumah baru. Seminggu tuh. Aduh, saya seminggu gak capek-capek. Apa? Capeknya baru hilang seminggu. Nempatin rumah, nikmatnya seminggu. Kadang udah mikirin cicilan. Nikmat seminggu, nikmat sesaat, nikmat sehari, nikmat seminggu, lalu nikmat sebulan apa, Kang?
Hah? Nikmat sebulan apa Bu? Kenapa kawin dulu Tong? Nikmat sebulan apa? Nikahin Jan? Janda. Dapat bocoran waktu itu dia. Nikmatnya sebulan nikahin Janda, ya kan? Karena diem-diem ketahuan bini tua jambak-jambakan deh. Buyar deh lo. Sebulan, habis sebulan setelah tahun apa tuh? Yan, ini setahun Yan. Makan dulu biar pinter. Nikmat setahun apa Bu? Hah? Orang dia lihat di handphone. Hah? Dia di handphone. Nikmat setahun apa? Niat apa? Nikmat nikahin perawan. Nikmatnya setahun. Setelah setahun. Kelar berikutnya cari nafkah masing-masing, cari rezeki biar banyak. Ada nikmat sesaat, sehari, seminggu, sebulan, setahun. Ada nikmat seumur hidup. Yo, nikmat seumur hidup apa? Kesehatan. Yang bisa jawab dapat kerupuk. Ada kerupuk kan bakal bisa buat lomba. Ada. Nikmat seumur hidup apa? Kal, apa Kal? Nikmat sehat. Hah? Nikmat sehat. Nikmat seumur hidup adalah duduk di majelis orang-orang soleh, ketemu orang-orang soleh, duduk di majelis ilmu. Kalau Anda sekaya apapun, senikmat apapun, tapi jarang duduk di majelis ilmu, jangan harapkan ketenangan dalam hidup Anda. Sekaya apapun, sebagaimanapun Anda keadaan Anda, jarang duduk di majelis ilmu, jangan harapkan nikmat hidup sepanjang masa. Nikmat hidup sepanjang masa, sepanjang tahun, sepanjang hayat, duduk di majelis ilmu. Maka Rasul katakan arwaha al-guduwa warwaha, orang-orang yang berpagi-pagi hari, orang-orang yang bersore-sore hari, keluar rumahnya di waktu sore, keluar rumahnya di waktu pagi, di ta'limal ilmi, untuk mengaji, untuk menuntut ilmu, ke masjid, ke musola, ke majelis-majelis taklim untuk menuntut ilmu, maka orang tersebut afdalu min jihad fi sabilillah. Orang yang pagi-pagi dia ngaji, sore dia ngaji, malam dia ngaji, menuntut ilmu, ke majelis ilmu, ke masjid, ke musola, tempat-tempat kebaikan, maka itu lebih utama, lebih afdal daripada apa? Berperang di jalan Allah. Ini remaja harapan kita. Kalau remajanya habis main, remajanya habis waktunya main HP dan yang lain-lainnya, nggak belajar, nggak mau memanfaatkan usia muda sebaik mungkin, maka nggak tahu deh 10 tahun nasib negara kita, nggak tahu deh kita. Apakah akan berlanjut baik apa enggak, kita nggak tahu. Kenapa? Remajanya malas. Ini yang jadi PR buat diri kita. Kenapa? Karena inna fiyadi syubani amral ummah. Karena urusan masa depan bangsa adalah urusan anak muda. Wa bi aqdamim hayataha, di dalam derap langkah mereka, di dalam kerja nyata mereka akan tercapai daripada masa depan bangsa. Anak-anak kita kalau nggak ngaji, kita orang tua rewel, ayo ngaji, ayo. Ntar kalau udah tua udah lemah. Jangan sampai anak muda punya semboyan kelapa muda kupas-kupasin. Kalau udah tua tinggal batoknya, masa muda kuas-kuasin, udah tua tinggal bongkok. Jangan sampai. Anak muda jangan begitu, betul apa betul? Lagi muda kuas-kuasin, luyur sono, luyur sini. Gak ada di sini BKT. Banyak gak begitu? Bawa anak orang, boncengin udah kayak tokek. Gak diajarin kagak, gue kagak ada. Kasih apa? Kasih promak mulu. Akhirnya masuk anak-anak sekarang modelnya begitu, modal kagak ada, modalnya nekat. Anak orang bawa ke sana sini. Orang kalau sering diboncengin, bukan dadernya pada rontok nggak? Rontok. Makanya jangan sering boncengin anak orang. Masa muda. Anak muda inilah harapan kita. 10 tahun mendatang, 20 tahun mendatang, mereka bisa jadi pemimpin di negara yang kita cintai. Oleh karenanya, pemuda yang rajin menuntut ilmu. Masa muda kalian besok akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apalagi yang akan ditanyakan? An ilmihi bima amila fi, tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkannya. Ilmu yang kita peroleh, kalau mau manfaat, mau berkah, amalin.
Ustaz saya baru baca Iqra, yang rajin. Gak apa-apa. Nabi aja belajar Al-Quran usia 40. Nabi baru belajar Al-Quran usia 40. Iqra itu, ya kan usia berapa Nabi dapat wahyu Iqra? Usia berapa? 40. Gak ada istilah terlambat. Ustaz saya udah sepuh, ngaji terus. Yang terlambat yang mana? Yang udah masuk Obeh. Kalau kita masih hidup nggak ada istilah terlambat. Terus tentang ilmumu bagaimana kau amalkan? Dapat ilmu amalin. Oh ya tadi ngaji. Tadi syukuran isinya suruh memanfaatkan umur sebaik-baiknya, suruh memanfaatkan masa muda sebaik-baiknya, suruh ngamalin ilmu. Walaupun ilmu itu sedikit kita amalin, nanti kita akan dapat berkahnya ilmu, akan dapat hikmahnya ilmu. Hikmah itu apa? Ilmu yang diamalkan. Itu hikmah. Kalau dia punya ilmu setinggi gunung, setinggi langit, gak diamalin, gak dapat keberkahan ilmu. Amalin tuh ilmu. Masa muda jangan kita sia-siain, nikmat umur dan kehidupan pun jangan kita sia-siakan. Yang terakhir yang Allah akan pertanyakan adalah tentang harta kita. Dari mana kita peroleh dan kemana kita infakkan. Ini berkaitan tentang apa? Sifat peduli kita kepada sesama, peduli kita kepada lingkungan. Dulu Syekh Muhammad Alwi Abbas Al-Maliki punya murid, sering umrah, sering haji. Jadi tiap tahun umrah. Dulu gampang pergi, setiap tahun pergi. Tidak disanjung oleh Syekh Muhammad Al-Maliki. Aku tidak sanjung haji dan umrahmu. Yang aku sanjung apabila dirimu peduli dengan tetangga kiri kananmu yang kadang sehari makan, kadang sehari lapar. Oleh karenanya orang-orang kaya ini diibaratkan adalah wakil-wakilnya Allah di muka bumi. Al-aghniya'u wukalai. Orang-orang yang kaya itu seolah wakil-wakilnya Allah di muka bumi. Dia harus jadi orang yang pemurah, orang yang gampang memberikan bantuan. Al-aghniya'u wukali, al-fuqara'u wiyali. Orang-orang miskin itu digambarkan seolah-olah keluarganya Allah. Fa in bahila. Kalau seandainya orang-orang yang kaya itu pelit kepada orang-orang yang miskin, adabtuhum fala ubali. Ingat, orang-orang yang kaya yang gak mau peduli dengan lingkungannya, dengan anak yatim, dengan orang-orang yang lemah, fakir, miskin yang gak peduli, adabtuhum fala ubali. Ingat, akan aku siksa, aku gak peduli. Ya Allah, ini orang kaya rajin sholat, aku tidak terima sholatnya. Ya Allah, ini orang kaya rajin baca Quran, aku gak terima baca Qurannya. Ya Allah, ini orang kaya sering pergi haji, aku nggak terima hajinya. Kenapa? Nggak ada sifat peduli untuk membantu kaum yang lemah. Adabtuhum fala ubali. Maka aku akan siksa orang-orang yang kaya yang tidak mau peduli dengan lingkungannya, nggak mau membantu yatim, anak-anak, fakir, miskin dan yang lain-lainnya. Maka sholatnya, hajinya dan yang lain-lainnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang kaya bukan amal ibadahnya banyakin sholat tahajud. Sholat tahajud orang kaya bagus. Bukan banyakin baca Quran, hatam Quran, banyakin baca Quran bagus, tapi yang paling istimewa amal orang-orang yang kaya membantu saudara-saudaranya yang miskin. Beruntung diri kita, Allah berikan anugerah nikmat sehat, afiat, panjang umur sehingga kita menjumpai 78 tahun kemerdekaan negeri tercinta kita ini. Kita berdoa kepada Allah agar tahun ke depan 79 tahun, 80 tahun Allah kasih kita sehat, afiat, panjang umur. Kita niatkan, ya Allah, jadikan malam ini perubahan untuk diriku yang lebih baik lagi menuju ridhamu. Kalau nggak malam ini, kalau nggak kita mulai dengan niat ini, mau sampai kapan ya Allah aku jauh dari rahmat kasih sayangmu. Mulai malam ini ya Allah, aku tekankan anak-anakku semuanya ya Allah untuk rajin duduk di majelis-majelis ilmu agar dia bisa bahagia di dunia, terlebih membahagiakan diri kami semuanya ketika kami sudah menghadap kepadamu. Betul apa betul? Kita niatkan malam ini, mulai dari diri kita sendiri, mulai dari keluarga kita, mulai dari anak-anak kita, jangan tinggalkan majelis-majelis ilmu jika ingin kebahagiaan yang abadi, jangan ingin bahagia dunia akhirat. Terus anak kita dukung, terus anak kita berikan motivasi untuk rajin-rajin menuntut ilmu, baik ilmu umumnya, terlebih-lebih ilmu agamanya. Inilah mungkin yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam ridho dan naungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat afiat dalam taat dan ibadah, dan Allah berikan negeri yang kita cintai, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, aman, sentosa dan sejahtera. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbil wa liwalidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma hadina min indik wa afid alaina min fadlik wansur alaina min rahmatik wa ajil alaina min barakatik wa albisna libas afik wa afiyatik fid dini wad dunya wal akhirah. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلنا وأهلنا وذريتنا من أهل العلم وأهل القرآن من أهل العلم وأهل العبادة من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الدير والكسل. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf, mohon ridhonya apabila ada kata-kata yang salah jangan disimpan di dalam kotak. Apabila al-fakir salah pulang jangan dibentak-bentak. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.